materi ceramah yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Alaidrus pada pengajian tanggal 13 Juli 2010 yang antara lain beliau menyatakan bahwa, ini ada kutipan langsungnya, Mbah Priok akan hadir dan kembali ke dunia bersama kita, minum kopi dan makan bersama kita, bahkan nanti kalau kita mati akan dijemput oleh Habib Hasan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga materi ceramah yang beliau sampaikan pada tanggal 22 Juli 2010 yang antara lain adalah sebagai berikut. A. Tempat ini dalam kurung makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad lebih mulia dibandingkan dengan Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babel Manhaj. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ngeri nih sahabat. Dalam ceramah makam Mbah Priok dinyatakan lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dan suci dari masjid dan musola. Sahabat, silakan nilai sendiri, apakah ini penyimpangan yang fatal? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam persaudaraan dari KB Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, ada sejumlah sahabat di kolom komentar yang meminta kami untuk mengulas tentang makam Mbah Priok ya, setelah kami ada wawancara dengan salah seorang tokoh Betawi berkenaan dengan makam Mbah Priok. Bukan hanya satu, ada sejumlah yang meminta kepada kami. Namun karena belakangan ini lebih ramai kepada persoalan-persoalan penyimpangan dari ajaran, katakanlah dari tokoh-tokoh kaum Ba'alwi ini, baik yang konon katanya tertulis dalam kitab-kitab mereka ataupun konten-konten ceramah dari sebagian mereka. Saya dalam kesempatan kali ini ternyata tidak perlu jauh-jauh kita menelaah kitab-kitab mereka. Dalam penelusuran tim ahli di buku ini, jadi buku ini selain mengupas tentang makam Mbah Priok, ini juga sudah pernah diulas oleh sejumlah kiai, tapi saya secara pribadi tahun 2016 ya, tahun 2016 sudah pernah mengupas hal ini sebelum kanal Aras 9 ini ada dan sebelum YouTube begitu marak ya, kami sudah diminta untuk membahas hal ini. Terkait dengan makamnya, insya Allah lain kesempatan. Untuk edisi kali ini saya akan mengulas satu di antara temuan dari tim peneliti ini yang melibatkan MUI dan unsur-unsur ahli sejarah lainnya terkait dengan penyimpangan yang menurut saya fatal. Dan saya heran karena buku ini ya diterbitkan oleh MUI kerjasama dengan Pustaka Madani. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010, tepatnya Agustus. Di sini pengarah adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat pada saat itu. Kemudian penanggung jawab Kiai Haji Mundir Tamam, almarhum beliau Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Kemudian penanggung jawab administratif Dr. Haji Samsul Ma'arif, Kiai Samsul, Ketua NU DKI sekarang. Di sini beliau saat itu sebagai Sekum MUI DKI Jakarta. Kemudian Ketua Tim Dr. Haji Syafi'i Mufid. Kemudian Sekretaris Haji Habib Setiawan SIP MSI. Ini H Habib tulisannya. H Habib ini Habib namanya ini. Mungkin sama kayak Habib bin Buja itu. Jadi namanya di sini H Habib Setiawan. Nah, tapi Habibnya juga ada. Masuk nanti di tim peneliti. Ada sekitar 14 tim yang meneliti di sini ya. Sekali lagi saya lebih kepada persoalan penyimpangan yang disampaikan yang ditulis di buku ini. Namun walaupun ditulis kemudian diterbitkan, saya tidak ngerti apakah ada tindak lanjut dari MUI setelah ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang menurut saya ini sangat menyesatkan bagi umat ya. Dan alhamdulillah juga sekedar informasi, jadi kalau selama ini banyak yang cerita-cerita khurafat dari kalangan tokoh-tokoh Ba'alwi, ternyata saya tadi buka-buka buku, saya temukan Syarhul Ainiyah. Ini dulu saya dikasih teman seorang muhibbin ya. Ini terjemahan, tapi mungkin dengan terjemahan seperti ini akan lebih bebas
Artinya saya tidak memiliki tanggung jawab dalam pemaknaan, karena yang memaknai adalah dari Habibnya sendiri. Pada saatnya nanti saya akan ulas isi-isi buku ini. Kemudian selain buku ini, kembali lagi ke Mbah Priok, saya juga mendapatkan buku ini. Ini beli ya, ini beli tahun 2000 berapa saya lupa, 2014 apa 2016 saya lupa ini ya. Kalau ini saya sudah dapat dari agak-agak awal buku ini, tidak lama setelah buku ini diterbitkan 2010. Nah, inti yang ingin kami bacakan di sini pada salah satu babnya, sungguh dahsyat dari isi ceramah seorang Habib yang dibukukan di buku ini. Saya langsung akan bacakan saja. Pada halaman 33 di item ketiga, materi ceramah yang disampaikan oleh para mubaligh pada acara pengajian dan ziarah di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Jadi Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini yang disebut Mbah Priok ya, banyak menyimpang dari syariat Islam. Saya ulangi, pada bagian item kelima, materi ceramah yang disampaikan oleh para mubaligh pada acara pengajian dan ziarah di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad banyak menyimpang dari syariat Islam. Seperti materi ceramah yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Alaidrus pada pengajian tanggal 13 Juli 2010 yang antara lain beliau menyatakan bahwa, ini ada kutipan langsungnya, Mbah Priok akan hadir dan kembali ke dunia bersama kita, minum kopi dan makan bersama kita. Bahkan nanti kalau kita mati akan dijemput oleh Habib Hasan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga materi ceramah yang beliau sampaikan pada tanggal 22 Juli 2010 yang antara lain adalah sebagai berikut. Jadi kalau tadi itu 15 Juli, ini yang 22 Juli. A. Tempat ini dalam kurung makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad lebih mulia dibandingkan dengan Ka'bah. Astagfirullahaladzim. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Demikian menurut MUI ini ya, yang meneliti bahwa Ka'bah merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi karena merupakan tempat ibadah yang pertama kali di muka bumi. Quran Surat Ali Imran. Tempat yang menjadi arah bagi umat Islam dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ibadah sholat maupun ketika dimakamkan di dalam kubur. Quran Surat Al-Baqarah 149 hingga 150. Tempat tawaf bagi umat Islam yang melaksanakan prosesi ibadah haji, umroh, dan tawaf sunnah. Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Kemudian pada item B, tempat ini, artinya makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad alias Mbah Priok itu lebih suci dan lebih mulia dibandingkan dengan masjid dan musola. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam bahwa masjid dan musola merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi karena merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdasarkan pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 17. Kemudian pada bagian C, Habib Ali Zainal Abidin Alaidrus sebagai penceramah mendoakan para pihak yang tidak sepaham dengan dia, baik ulama, kiai, ustadz maupun yang lain, agar celaka, cepat mati dan masuk neraka. Sesudah menyatakan kalimat-kalimat di atas, kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat santun, penuh kasih sayang dan tidak suka melaknat. Dengan berdasarkan Al-Quran Surat Ali Imran 159. Kemudian pada nomor 4 di sini aktivitas ziarah ke makam, keramat para wali dan seterusnya. Saya cukup pada bagian yang tadi itu ya.
Bagaimana menurut Anda para pemirsa sekalian dari apa yang disampaikan oleh Sang Habib dalam acara tanggal 15 Juli dan tanggal 22 Juli 2010? Itu berdasarkan temuan para peneliti yang mana sekali lagi buku ini diterbitkan kerjasama antaranya dengan MUI. Saya tidak habis pikir setelah dinyatakan ada penemuan seperti ini, apa tindakan MUI? Apakah langsung melakukan eksekusi atau bagaimana? Saya tidak mendapatkan informasinya. Semoga ada dari MUI yang bisa memberikan jawaban. Oleh karenanya, ada yang berpendapat MUI tidak berdaya menghadapi Habib-Habib di Priok. Wallahu a'lam, saya tidak terlalu jauh ke sana. Tapi dari beberapa poin yang disampaikan tadi, bahwa makam Mbah Priok dikatakan sebagai makam yang paling suci di dunia melebihi masjid dan mushola. Begitu juga dikatakan lebih mulia dari Ka'bah. Ini ajaran mana? Kemudian yang terakhir tadi mendoakan. Lah ketika mendoakan ini saya ingat Pak Rizik gitu ya. Mendoakan orang yang tidak sepaham supaya yang buruk-buruk itu. Nah, yang di sini dikatakan setelah semoga cepat mati, masuk neraka dan sebagainya, ujungnya Al-Fatihah. Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa hal seperti ini dibiarkan? Ini buku diterbitkan 2010. Sekarang sudah tahun 2025. Berarti kisarannya sekitar 15 tahun yang silam hingga hari ini. Padahal jelas kalau berkaitan dengan makam itu, makam yang dianggap sebagai Mbah Priok ya, itu sudah dipindah. Jelas ada di buku ini data-datanya sesuai pula dengan keterangan-keterangan dari Dinas Pemakaman. Karena makam yang dikatakan makam Mbah Priok sekarang itu adalah tempat pemakaman umum ya, Taman Pemakaman Umum Dobo. Jelas ada data-datanya di sini. Insya Allah pada lain kesempatan akan kami sampaikan kepada Anda. Dan antara lain isi buku ini adalah menentang dari buku ini ya. Artinya apa yang disampaikan di sini ini tidak sesuai dengan fakta sejarah kalau berkaitan dengan sejarah. Kalau yang berkaitan dengan keagamaan juga sebagaimana dikatakan tadi, silakan Anda barangkali masih ada buku ini, silakan untuk membelinya. Kalau yang ini mungkin masih ada, tapi kalau yang ini informasinya ini sudah susah ditemukan ya. Intinya begitu ya saudara-saudaraku sekalian, bahwa ternyata bukan hanya dalam kitab diantaranya seperti Ainiyah ini, di dekat mata kita tepatnya di Priok terjadi penyesatan sebagaimana ditulis sendiri dalam buku yang diterbitkan kerjasama dengan MUI. Bagaimana menurut Anda? Semoga dengan penyampaian ini para pemangku kekuasaan terutama para penentu kebijakan, bil khusus adalah MUI yang biasanya diberikan kewenangan untuk menyampaikan fatwa, bisa mengambil langkah-langkah agar masyarakat tidak terlanjur jauh terjerembab pada jurang kesesatan. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang dianggap berlebihan, maaf pula jikalau ada kekeliruan. Yang pada dasarnya kami sampaikan ini demi kebaikan bersama. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.